dibutuhkan waktu 12 bulan. Pembangunan jalan tol akses yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat ini direncanakan mulai beroperasi pada bulan November 2021. Namun, diharapkan pada mulai operasi oleh Kementerian PUPR untuk keberangkatan jemaah haji Provinsi Jawa Barat yang berpusat di BIJB Kertajati. Jalan tol akses menuju BIJB Kertajati terkoneksi dengan tol Cikoko Palimanan yang dimulai dari kilometer 158.700 dengan panjang sekitar 3,7 km, lebar lajur 3,6 meter yang memiliki jumlah lajur 4 lajur untuk 2 arah. Nantinya tol akses Kertajati ini juga terkoneksi dengan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu yang menghubungkan kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Proyek pembangunan ini dikelola dengan Project Management Konsultan Astra Infra Solution dengan kontraktor pelaksana sebagai S2 paket yang dikerjakan oleh PT Akses Indonesia Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Akses ini hari Kamis nanti kami juga akan menandatangani dimulainya pekerjaan tol Jogja Solo besar 15,5 triliun. Ini juga menunjukkan pada kuartal 3 ini walaupun kita dalam kondisi yang sulit tetap semangat investasi karena kita yakin bahwa pandemi ini suatu ketika pasti akan bisa lebih terkendali. Pertama dengan adanya kedisiplinan kita, yang kedua adanya vaksin yang sudah ditemukan. Dan tahun depan insya Allah kita terkendali, tol Jogja Solo akan kita mulai. Kemarin Pak Gubernur Jabar sudah telepon saya juga untuk North South Link tol road di Bandung juga sudah bisa dimulai. Ini semua menunjukkan investasi kita masih bisa berjalan dalam kondisi sekarang ini. Ya. Ini sangat dibutuhkan optimisme ini. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, insan atau komunitas infrastruktur yang tetap semangat untuk terus membangun, menyiapkan yang kita butuhkan untuk yang ke depan. Ya. Bapak sekalian, selain itu saya ingin juga mengajak kita semua, walaupun ini dalam kondisi terbatas, tetap kalau tadi kampanye keamanan berkendara di Cipali, saya ingin mengkampanyekan kedisiplinan kita tentang penerapan protokol kesehatan COVID. Ya. Jangan. Pertama, tolong diingat tenaga kesehatan kita. Ya. Mereka itu sudah berjibaku jiwa raganya. Ya. Walaupun bagaimana Bapak Polisi, Bapak TNI menerapkan kedisiplinan itu, tapi tenaga medis kita tidak punya. Kesini dengan kecepatan 120 masih ada yang nyalip. Saya mohon maaf, ini kami pakai Land Cruiser. Ini saya kira sudah cukup besar. Yang nyalip Avanza. Nah, padahal kami sudah lari 120. Jadi saya kira ini perilaku itu yang memang harus didisiplinkan. Ya, kalau saya prasarana menurut saya mungkin kenyamanan masih perlu ditingkatkan, tapi sudah cukup aman. Ya. Kemudian kalau kalau kecelakaan lalu lintas, karena itu lurus ya, Cipali, terutama Cipali kan lurus, dan kebanyakan menurut saya di media itu kecelakaannya nabrak dari belakang, menurut saya, ya kan? Jadi saya kira ini lebih banyak ke human error. Yang kedua tentang tol mana saja yang akan dibangun prioritas selain Jogja Solo hari Senin nanti. Yang kedua adalah antara Palembang Betung yang ke arah Jambi, itu di Trans Sumatera. Ya.
karena paket satunya ruas pertama sudah bertarif, maka di UJT bisa melanjutkan ke dari Palembang ke Ketum terus ke Jambi. Kemudian terus meneruskan pekerjaan yang dari Pekanbaru ke Padang. Okay. Jadi di Sumatera masih banyak meneruskan pekerjaan-pekerjaan itu. Tadi yang NS Link di Bandung ini juga baru yang akan dikerjakan segera dengan perintahnya Pak Gubernur, karena rencana tata ruang wilayahnya sudah disetujui oleh DPRD Kota Bandung, tinggal beliau berani menyampaikan pada kami, silakan dimulai. Okay. Kemudian Harbor Road dari Tomang ke Tanjung Priok itu juga sedang baru saja dimulai. Jadi akan kita mulai itu dengan 9,5 triliun. Jadi sudah di Jakarta 15,5 triliun. Ini 700 miliar. Jadi kuartal ketiga ini untuk bagian infrastruktur masih banyak investasi baru. Demikian. Itu yang membuat, dan kebanyakan memang tabrak dari belakang karena memang perbedaan kecepatan ya, karena cukup banyak juga truk-truk yang bermuatan barang, sehingga tidak sama tingkat kecepatan yang ada. Tetapi memang faktor manusia itu yang kami lihat lebih banyak karena pertama mengantuk, kedua karena tidak awas, dan ketiga memang kecepatan yang sangat tinggi yang dilakukan di jalan tol. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, memang cukup banyak masyarakat pengguna jalan yang ngebut-ngebutan dan melebihi dari kilometer yang ditentukan. Dari sisi kami melihat bahwa ada 3 hal yang kami lakukan di Tol Cipali. Pertama ada 3E Pak Menteri. Pertama adalah engineering, kedua adalah edukasi, ketiga adalah enforcement. Dari sisi engineering, kami melihat bahwa yang kami siapkan adalah kita saat ini sudah membangun wire rope Pak Menteri sepanjang 39 km saat ini, dan kami perkirakan sampai akhir tahun 2020 akan sepanjang 44 km. Jadi ada tambahan 5 km lagi dan akan terus kami lanjutkan. Yang kedua, juga kita memasang rumble dot sudah sepanjang 35 km, itu untuk membuat kalau misalnya ada pengguna jalan yang mengantuk ketika lewat rumble dot itu tidak langsung kayak sadar kembali. Kemudian yang ketiga juga kami pendalaman median yang antara jalur A dan B itu kita juga pendalaman, sehingga jika terjadi kecelakaan itu juga akhirnya juga bisa tertahan di sisi median jalan seperti itu. Dan kami juga membangun Wait in Motion di WIM itu di kilometer 74 dan kilometer 178. Itu untuk juga melihat berapa banyak truk yang bermuatan lebih yang nanti melewati Tol Cipali. Selain itu juga kami membangun rest area. Kami di Cipali memiliki 8 rest area Pak Menteri yang nanti kita sudah siapkan untuk kenyamanan berkendara masyarakat. Faktor kedua yang education adalah kita juga tadi melakukan kampanye keselamatan berkendara di Tol Cipali yang kita akan lakukan melalui media sosial maupun melalui media-media lainnya. Dan juga kami mohon kepada rekan-rekan jurnalis juga bisa ikut membantu kami juga untuk mengkampanyekan ini, sehingga masyarakat pengguna jalan juga bisa teredukasi dengan baik.